Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam Itu Indah. Masya Allah, di pagi hari ini tentunya kita akan belajar bersama-sama dengan guru-guru kita yang ganteng. Ada Ustadz Maulana, ada Habib Muhammad Sahab, ada Ustadz AR. Masya Allah, udah lama gak ketemu. Perkenalkan juga dong ibu-ibu dari mana? Nah ini dia, dari tadi aku penasaran ada bapak-bapak yang ganteng. Lihat ada yang pakai kacamata, ada ibu-ibu juga nih. Dari mana nih Bu? Boleh tanya Bu? Aduh dari Bandung, kumaha Damang? Masya Allah, coba yang sebelah sini dari mana Bu? Masya Allah, dari telur Brebes. asin ini. Ayo coba, Masya Allah. coba tanya bahasa Brebes. Ayo. Aduh saya nggak bisa karena saya orang Bandung. Pokoknya semoga baik-baik, semuanya sehat ya, semangat ya. Kelihatan dari wajahnya ini jadi seperti calon penghuni surga semuanya. Amin, Masya Allah. Baik Bapak Ibu, bicara soal kita manusia, namanya manusia pasti ada salahnya. Pasti kita suka merasa bahwa kita tuh pengen jadi orang baik tapi ada aja kendalanya. Nah bicara soal manusia nih ya, karena kita kan bukan nabi gitu ya. Pernah kepikiran gak sih kita tuh selama hidup lebih banyak dosanya atau berbuat baiknya? Aduh Masya Allah, makanya nih pas banget hari ini kita belajar bareng-bareng karena temanya luar biasa. Temanya adalah dapatkah manusia berbuat baik lebih banyak daripada dosa? Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Temanya Masya Allah. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Waduh, Masya Allah. Ini di satu sisi kita sepertinya mengucapkan innalillahi karena terjadi musibah. Tapi di satu sisi Ustadz Maulana ini juga langsung sepertinya diberikan hidayah oleh Allah nih, Masya Allah ya. Nah inilah kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Iya, sepertinya memang manusia itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik. Bahkan katanya nih Ustadz, kalau misalnya Allah itu memerintahkan malaikat mencatat amal untuk mencatat dosa dan maksiatnya yang dilakukan oleh manusia. Nah mungkin itu dikasih hidayah seperti itu apa gimana? Mohon penjelasannya Guru, silakan. Terima kasih banyak Ya. Mikdad, izin Ustadz AR, Ustadz Ahmad Ridwan, Ustadz, bukan lagi Ustadz ya. Habib Muhammad Sahab. Ini dulu. Amin ya Allah. Ustadz Mikdad. Amin ya Allah ya dan Rabbal guru Alamin. kita Masya Allah Habib Muhammad Sahab. Tepuk tangan dulu buat tiga-tiganya. Masya Allah. Kok saya tidak ditepuk tangan, saya juga. Pengen banget sih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di penghujung tahun 1444 Hijriah hari ini. Ingat sore nanti sebelum maghrib usahakan baca yasin, baca zikir, istighfar, tasbih lengkap, baca salawat. Lalu baca doa akhir tahun sebelum azan maghrib. Ya, lalu nanti habis salat azan maghrib sujud syukur. Lalu baca doa awal tahun. Alhamdulillah. Jamaah. Mohon izin kepada semua yang di rumah, terima kasih banyak. Kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Yang membuat kita, ada rasa harap kepada Allah. Pengharapan kepada Allah. Karena dalam hidup ini untuk meraih ridha Allah. Untuk meraih ridha Allah. Kita mendayung antara haud dan raja. Takut, harap. Takut, harap. Takut, harap. Takut kepada Allah. Bukan haram, bukan haram. Bukan haram. Harap. Harap. Takut kepada Allah dan mengharap kepada Allah. Yakin
kasih sayang Allah lebih besar daripada kemurkaannya. Kenapa? Banyak banget Ustaz. Supaya semua semangat. Belum tidur ya? Belum mandi ya? Salah satu bentuk kasih sayangnya Allah adalah Allah menempatkan malaikat pencatat amal kebaikan, pemimpin atas pencatat amal keburukan. Yang kanan malaikat rakib, yang kiri malaikat atid. Yang mencatat amal kebaikan itu pemimpin atas pencatat amal keburukan. Kalau kita baru berniat mau pergi bermajelis di majelis Islam itu indah, wah aku mau ya, udah dicatat. Udah dicatat. Tapi kalau dosa tidak dicatat. Bahkan dosa pun kalau sudah dilakukan belum dicatat. Ditunggu 6 jam baru dicatat. Dia mencuri, apakah dicatat dosa? Belum. Ditahan dulu. Kata malaikat, jangan dicatat dulu. Kenapa? Tunggu 6 jam. Jangan sampai dia tobat. Jangan sampai dia kembalikan. Inilah bentuk kasih sayang Allah. Jadi peluang untuk berbuat baik lebih banyak daripada berbuat dosa. Masya Allah. Saya tanya. Apa Ustadz? Kalau berbuat baik bayar nggak? Enggak dong. Datang syuting Islam itu enggak bayar nggak? Enggak. Gratis kan? Gratis. Kalau berbuat maksiat bayar. Wih, aduh sebenarnya dipermudah ya kalau kita mau berbuat baik. Masya Allah. Bu tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Yang pergerakannya itu kayak umur 17 tahun ya. Saya juga kadang suka kalah. Masya Allah. Ini biar ibu-ibu yang ada di sini dan yang ada di rumah semangat. Tepuk tangan dulu Bu. Melek Bu, bangun Bu. Masya Allah. Baik, kita bicara soal tema kita hari ini. Manusia pasti pengen berbuat baik. Nah, selanjutnya saya mau tanya ke Ustadz Ahmad Ridwan. Ustadz AR, mohon izin Ya, Ustadz. gimana Bang? Nih, aku tuh pengen nanya dari dulu sebenarnya nih ya. Lama banget Kalau ya. mohon maaf nih, iya nih udah lama gak ketemu nih sama Iya, Ustadz iya, AR nih, kangen saya. Iya, Masya gimana, Allah. Bang? Ustadz, kalau misalnya di dalam kehidupan ya, misalnya saya nih contohnya, saya kan kalau di dalam syuting itu, aduh nauzubillah ya, banyak banget godaannya ya. Iya. Mau berbuat misalnya berbuat yang keburukan tuh kayaknya banyak banget yang mendukung. Itu gampang banget dari waktu lah, dari misalnya lawan main. Nah kadang tuh ya kalau misalnya lagi mau berbuat buruk gitu, nauzubillah misalnya zina atau apapun maksiat gitu ya. Suka ada yang membisikkan bahwa jangan, gak boleh kayak gitu, ingat anak istri. Nah itu tuh cuma perasaan aja atau memang itu tuh bisikan dari Allah? Nah Ustadz AR mohon penjelasannya nih. Sekarang nih ya. Boleh, silakan Guru. Izin Bang Mikdad, Saat Maulana Habib Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat semua ya? Alhamdulillah. Ustaz Maulana tadi jujur banget, belum mandi ya Bu, katanya udah saya bilang. Ya baik, Bang Mikdad tanya tadi, apakah setiap kali ada bisikan atau tarikan untuk berbuat baik atau berbuat buruk, itu memang murni dari diri kita atau ada pihak lain gitu kan ya? Pernah nggak Ibu ngerasain kayak gitu? Nggak deh, nggak jadi, kan gitu ya? Pengen ngelakuin, nggak deh, nggak jadi gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Karena ada sebuah riwayat yang dikatakan Rasul, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila lahu qarinuhu." Jadi setiap kita ini Bu, ada korinnya. Korin itu adalah pendamping. Ya. Ibu kesini ada pendampingnya enggak? Siapa? Ada yang enggak ada? Jujur banget nih Ibu yang di atas. Coba disorot mukanya ya. Ibu nggak usah curhat. Nggak usah Ibu nggak curhat. punya pendamping. Sama. Waduh sama Ustaz Maulana. Jadi yang dimaksud di sini bukan pendamping hidup seperti suami atau istri, bukan. Tapi maksudnya adalah qarin dari kalangan malaikat dan qarin dari kalangan jin. Itulah makanya tidak ada satupun di antara kita yang tidak dapat qarin. Sampai sahabat tanya, hatta anta ya Rasulullah, hatta ana, sampai saya. Hanya qarin saya ini telah diislamkan Allah, fala ya'muruni illa bi khair. Maka dia tidak mengajak saya kecuali yang baik-baik.
Nah kalau ada nih bisikan gitu ya, udah nggak usah ke sana gitu ya. Padahal kita harusnya berbuat baik. Nah itu boleh dicurigain itu. Jangan-jangan Korin yang tadi Ustadz Maulana katakan ya, yang mendampingi kita juga itulah yang dominan untuk membisikkan yang buruk-buruk. Itu ya. Tapi kalau ada tarikan-tarikan baik, faktornya bisa Korin ini, tapi sebabnya banyak. Doa orang tua kita, ya Allah lindungi anak saya. Doa suami, ya Allah lindungi istri saya. Doa istri, ya Allah lindungi suami. Doa orang tua kepada anaknya atau sebaliknya. Doa guru kepada muridnya, itu juga bagian dari asbab. Kenapa Korin-korin ini tadi punya dominasi untuk membisikkan yang baik. Itulah makanya kalau pernah ingat cerita Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf kan udah pintu kekunci, betul nggak Bu? Jendela kekunci nggak? Kekunci. Semuanya bahkan maaf Imra'atul Aziz, perempuan yang menjadi istri gubernur ini sampai mengatakan hai talak. Ya, qalat hai talak, Yusuf nih buat ente nih gitu. Buat lu nih Yusuf gitu. Tapi apa? Laula ar-ra'a burhan rabbih. Ya, kalau bukan karena melihat kebesaran, tanda dan peringatan dari Allah terjadilah apa yang terjadi. Itulah makanya jangan abaikan kebaikan tadi. Betul. Boleh jadi dia akan menjadi sebab korin kebaikan kita, mengajak kita dan menarik pada kebaikan. Masya Allah. Gitu. Ustadz, jadi penting kita sebagai orang tua, ibu-ibu, Betul. bapak-bapak mendoakan anaknya. Sangat. Karena itu berarti menjadi korin yang baik ya. Sangat. Masya Allah. Dia yang membungkus kita dalam kebaikan. Baik, Masya Gitu, Bang Allah. Mikdad. Ustadz Aer, terima Siap. kasih. Ibu boleh tepuk tangan dulu Bu buat guru kita Ustadz Aer, Masya Allah. Baik, bicara soal berbuat baik memang gak luput dari doa orang tua. Nah, kita akan lanjutkan nih masalah berbuat baik tentang manusia ini. Saya mau panggil guru kita Habib Muhammad Syahab. Habib mohon izin Bib, Masya Allah. Waduh, ganteng banget hari ini. Sepatu baru ya Bib ya? Masya Allah. Bib, kita bicara soal manusia gitu ya. Sekarang nih ya kalau mau berbuat baik, contohnya saya nih di sosial media, posting deh misalnya kebaikan, sedekah, bagi-bagi makanan gratis. Ada aja yang nyinyir. Alah cuma mau pamer, cuma mau dapet ini doang, followers. Nah jadinya kita tuh misalnya mau berbuat baik itu jadi, ngapain lah saya berbuat baik, ntar juga diomongin aneh-aneh sama orang. Jadinya orang kapok Bib. Nah benar gak sih kalau misalnya di dalam Islam itu kita tuh sebenarnya harus bagaimana menyikapi omongan orang yang nyinyir kalau misalnya kita berbuat baik. Nah Habib mohon penjelasannya, Baik, silakan. Masya Allah. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Ahmad, kita doakan guru-guru kita Amin. nih. Ustadz Ahmad kita doakan sebentar lagi doktor. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berarti ada syukuran dong. Bada. Mas Mirdad. Siap, Dan Habib. ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil Mustafal Amin. Sayyidina Muhammadin. Nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih. Amma ba'd. Bu. Mana sempurna? Ibu-ibu apa Nabi Muhammad? Kok jawabnya lemas gitu? Ibu-ibu apa Nabi Muhammad? Kalau kita ingin terhindar dari apa yang diomongkan orang terhadap kita, hampir tidak mungkin. Karena sekelas Nabi pun bahkan bukan dibicarakan orang, bahkan dicaci dan dimaki. Kalau tadi Pas Mikdad, Pak apa Mas sih? Terserah Bib. Bilang kalau misalnya kita posting nih, ibu-ibu posting, oh dibilang sok soleh ibu. Mendingan dibilang sok soleh atau dibilang sok enggak soleh? Sok soleh. Mendingan biarin. Kalau kamu ngapain nih posting-posting yang bagus sok soleh banget, nggak apa-apa daripada kamu antingan sok gak soleh kan gitu. Ih keren tuh jawabannya tuh Habib. Kan? Artinya kita ini ridhan nas ghayatun la tudrak. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi, Nabi mengatakan kalau kita pengen orang ridho semua, senang semua dengan cara kita, itu tidak mungkin kata Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jadi bagaimana kita? Ya kita jalani hidup kita, tidak usah la yaltafit yaminan wala shimalan. Sudah, kalau kita pengen kebaikan sesuai dengan jalannya Allah Subhanahu wa taala, kita berjalan nih sesuai syariat, sesuai apa yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaltafit yaminan wala shimalan. Sudah, kita enggak usah nengok ke kanan, tidak usah nengok ke kiri. Lempeng aja lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, jalannya Nabi. Maka dikatakan fal khair kulluhu fil ittiba wa syarr kulluhu fil ibtida. Makanya dikatakan oleh ulama kita fal khair, orang itu pengen suatu kebaikan, itu ittiba Nabi. Walaupun dengan kita ittiba Nabi, dengan kita mengikuti Nabi, jadi gunjingan orang dan jadi omongan orang. Iya. Jadi istiqomah saja. Ikutin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita pengen jangan sampai diomongin orang, sampai kita melanggar daripada jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak apa-apa diomongin orang. Iya. Ya, nggak apa-apa diomongin orang. Yang penting kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Masya Allah. Jadi jangan pikirin apa kata orang, tetap Nggak berbuat usah. baik, jangan kapok Kita berbuat baiknya ya. pikirin mereka nggak ngasih makan kita. Betul, Masya Allah. Habib terima kasih, Masya Allah penjelasannya. Nah jadi Bu, pentingnya kita mengharapkan ridhonya Allah, bukan hanya ridhonya dari followers kita, bener gak Bib? Masya Allah. Nah jamaah yang ada di rumah dan yang ada di studio nih, ada info menarik. Pengen tahu gak apa? Kita panggil Ustadz Maulana. Ustadz, jamaah yang ada di rumah, ada itu banyak yang nanya, gimana sih Kak Mikdad caranya supaya bisa nonton langsung berinteraksi sama guru-guru kita? Pokoknya benar banget Mas Mikdad. Ya. Pokoknya semua jamaah yang di rumah, Ya. ayo buruan daftar. Nah, Bisa langsung. hadir nonton Islam Tindak langsung. Betul, langsung Untuk aja seluruh nih. Indonesia, Scan silakan. QR, ada kode tuh. barcode-nya, Betul. dia. Catat. Tuh, sebelah Iya, situ. iya. Langsung Nanti buruan diklik. daftar. Dan ini gratis. Gratis, tanpa dipungut biaya Tanpa apapun dipungut biaya. ya. Tapi Masya kalau Allah. naik bis bayar dong. Betul, atau langsung aja cek Instagramnya Islam Itu Indah TTV. Nanti di link di bionya ada link, langsung Iya. diklik aja. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentunya dengan guru-guru kita yang luar biasa. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Wah senang ya Bu.